Lihat, ada hadis dari Abu Hurairah yang menyebutkan 7 golongan. 7 golongan ini bisa dicatat. 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Yang mendapatkan naungan pada hari kiamat ketika kita saat itu mendapatkan kesulitan. Catat baik-baik 7 golongan ini. Mudah-mudahan kita masuk dalam 7 golongan. Ya, mudah-mudahan kita masuk dalam 7 golongan ini. Nabi SAW sebutkan sab'atun yuzlihumullahu fi zillihi la yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang pertama, pemimpin yang adil, benar-benar dia tunaikan amanat, tidak menyengsarakan rakyatnya. Dia benar-benar ketika itu ikhlas dalam memimpin. Pemimpin yang seperti ini akan selamat dari kegelapan pada hari kiamat tadi. Ya, akan selamat dari kegelapan pada hari kiamat tadi, yang dia dapat bahkan naungan Allah. Kenapa dikatakan naungan Allah pada hari kiamat itu nanti serba sulit? Matahari akan didekatkan 1 mil. 1 mil itu kurang dari 1 kilo. Akan didekatkan 1 mil. Ini kurang dari 1 kilo, 1 mil itu. Ya. Dekat, sedekat-dekatnya seperti itu matahari. Sekarang aja matahari jauh seperti itu sudah sumuknya bukan main, panasnya bukan main juga. Apalagi didekatkan seperti itu. Maka kalau kita dapat naungan Allah, akan selamat pada hari kiamat. Yaitu yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Ini juga menunjukkan, ya, seorang pemuda itu harus sejak masa mudanya dia manfaatkan waktunya baik-baik. Karena biasanya sebagian pemuda, ya, waktu mudanya dia manfaatkan sia-sia. Coba lihat anak-anak SMP sekarang yang ada di sekitar kita atau anak-anak SMA. Coba, tulanannya apa habis maghrib? Biasanya apa? Trek-trekan, go motor ngalor pengidul, ya kan? Entah di jalan sana yang besar, entah di jalan sana yang besar. Rata-rata kalau di SMP atau SMA waktunya sia-sia. Benar kata Nabi SAW, maka kalau ada pemuda yang lain daripada yang lain, dia cuma sibuk ibadah. Karena yang biasanya di masjid itu simbah-simbah, ya kan? Biasa di masjid itu simbah-simbah. Jarang yang anak-anak SMP, coba lihat mana yang anak yang seng nom-nom iki. Jarang digugah wae angel. Malah bapaknya yang didoakan jelek. Ya, bapak iki gugah terus. Kayak orang gawean wae, ya toh? Seperti itu doakan jelek malah oleh anaknya. Nah, kalau ada pemuda yang aneh daripada yang lainnya, artinya dia sibuk cuma ibadah di masjid terus, maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Jadi supir, pas azan sholat mandek, berhenti. Untuk apa? Sholat. Bukan tujuannya cuma ngising di masjid, ya. Belum tenanan sholat. Saya mandek cuma pipis saja setelah itu pergi. Ya tujuannya tenan. Ya Pak Timbul ya. Iya, tujuannya tenan loh. Jadi cuma guru untuk masjid buat aku wis kebelet iki loh. Bukan. Ya, jadi hatinya selalu terkait dengan masjid. Maksudnya apa? Waktu sholat diperhatikan. Coba lihat rata-rata yang jadi supir di tempat kita. Waktu sholat ya bablas wae arah dipanggil, mau dipanggil enggak, sudah bablas. Enggak tahu sholatnya di mana. Enggak mungkin kan dia pergi cari tempat di padang pasir, ya, apa di tengah-tengah hutan untuk sholat kan? Di sini layaknya sholat di masjid. Maka kalau hatinya itu selalu terkait dengan masjid seperti itu, siapa saja yang muda, yang tua, ada panggilan azan lagi negal, maka segera dia tunaikan sholat. Maka ini disebutkan dalam hadis ini, akan mendapatkan naungan Allah, selamat dari kegelapan pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Jadi ketika dia berteman, semuanya dilandaskan iman.
Ketika dia itu berteman, bukan dilandaskan, oh teman saya iki sugih, kaya, aku cerak-cerak wae nih, men sesuk iki iso disilihke duit. Bukan, namun apa? Dia ketika itu berteman, punya teman seperti ini, karena temannya ini nanti yang akan membantunya untuk taat kepada Allah. Maka Nabi SAW itu sarankan kepada kita, perintahkan kepada kita, unzuru ila may khalil. Lihatlah, perhatikanlah siapa yang jadi teman dekat kalian. Ya, pilihlah berarti teman dekat yang baik. Karena para ulama itu katakan bahwasanya teman dekat inilah yang nanti akan lebih mempengaruhi seseorang. Maka lihat, anak-anak kalau di sekolah biasanya jadi rusak itu bukan dari rumah, ya. Ada anak itu yang jadi rusak itu karena apa? Teman-temannya nakal. Anak-anak SMP di sekitar kita itu sebenarnya itu anak-anak yang baik. Namun karena punya pergaulan yang jelek dengan teman-teman yang jelek, maka jadi ikut rusak juga. Asalnya ngerti ngebut-ngebutan itu dari mana, trek-trekan itu dari mana, itu dari temannya sebenarnya. Dia bentuk lingkungan, bahkan punya geng di sekolahan, kemudian ya ikut-ikutan seperti itu. Seandainya dia tidak masuk di situ, maka tidak akan juga terpengaruh. Jadi itulah pengaruh teman. Teman itu bisa membuat seseorang itu jadi serupa. Coba lihat terus bareng-bareng terus, sifatnya nanti bisa sama. Ya, makannya seperti itu lahap. Ya, punya teman seperti itu bisa sama-sama lahap juga. Ya, disantap, ya, ini sak tumpuk, ya, segone disantap sak menit. Dari mana? Itu saya lihat teman saya makan seperti itu juga, saya juga habiskan seperti itu. Jadi sifatnya itu bisa mirip. Dari teman tadi itu bisa mirip. Ya, makanya di sini dituntut kita mencintai seseorang karena Allah. Benci juga karena Allah. Berpisah juga karena Allah. Ini keutamaan yang lainnya dari mencintai saudara muslim itu karena Allah. Jadi cinta yang seperti ini yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Sudah berapa? 4. Sekarang kelima. Wa rajulun da'atu imra'atun zatu mansibin wa jamalin. Ada seseorang laki-laki dipanggil oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan harta. Lalu dia mengatakan, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah. Maksudnya di sini ada laki-laki yang diajak berzina, ada laki-laki yang diajak selingkuh. Ini yang nawar perempuan loh. Ya, yang minta itu apa? Perempuan. Kalau yang laki-laki yang minta, mungkin perempuan nggak mau. Ini yang minta perempuan, siapa yang bisa tahan? Ini hadis ini menerangkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itu Nabi Yusuf diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan yang mulia dan juga punya harta yang melimpah. Siapa namanya perempuannya? Zulaikha. Dia diajak, Nabi Yusuf diajak oleh perempuan. Faktor pendorong pertama. Kemudian yang minta tadi perempuan yang punya kedudukan yang tinggi. Faktor yang kedua, siapa yang mau nolak? Ini orang kaya loh. Bahkan ini istrinya raja. Kemudian yang ketiga, yang menutup pintu itu juga Zulaikha. Jadi menutup pintu-pintu istana itu adalah Zulaikha. Kemudian punya faktor pendorong yang lainnya lagi. Ya, Yusuf itu cakap. Gantengnya bukan main. Bahkan separuh kegantengan di dunia itu ada pada Nabi Yusuf. Ya, separuh kegantengan di dunia itu ada pada Nabi Yusuf. Dan ini wanita ini adalah wanita yang cantik pula. Dia yang ngajak. Siapa yang bisa tahan seperti itu kecuali yang imannya itu kuat. Ya, tidak ada di antara kita juga yang bisa meyakini kita bisa selamat seperti Nabi Yusuf. Namun Nabi Yusuf masih mengatakan apa? Inni akhafullah. Aku takut pada Allah. Saking imannya itu tinggi. Maka lihat, kalau ada yang takut pada Allah dari berbuat maksiat, maka dia juga akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Dia tidak mau makan harta yang haram. Dia tidak mau meminjam dari yang haram. Dia tidak mau menempuh pekerjaan yang haram. Karena takut pada Allah, maka punya sifat yang sama seperti ini. Kemudian yang ke-6, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Ada seseorang yang bersedekah, lantas dia benar-benar menyembunyikan sedekahnya. Sedekahnya dia sembunyikan. Sedekahnya itu dia sembunyikan. Artinya sedekah yang bagus itu diam-diam daripada terang-terangan. Ini ingat untuk sedekah yang sunnah. Namun kepada istri yang wajib ya harus diberikan, gak boleh diam-diam. Kok kamu gak kasih uang saku sekarang? Aku kan sembunyikan.
diam-diam saja. Nanti tiba-tiba ada di lemari. Kan nggak boleh. Tetap harus diberi kan? Diberi. Nggak boleh tak delik nih, nanti sesok tak nih. Ya, nggak boleh. Ya, harus diberikan. Zakat juga harus diberikan terangan. Nah, ini kalau sedekah sunnah itu bagusnya disembunyikan lebih baik daripada terang-terangan. Maka misalnya ketika dia nyumbang misalnya, jangan, nama saya jangan disebut. Ya, nama saya itu jangan disebut, tulis saja hamba Allah. Dia benar-benar ingin sedekahnya itu jadi rahasia antara dirinya dengan Allah, biar Allah yang tahu. Ini kalau sedekah sunnah dituntut seperti itu. Namun kadang satu waktu kita bisa terang-terangan karena apa? Dituntut ya untuk mengajarkan orang lain. Kita biar sedekah ya, di sini semuanya diminta untuk sumbang untuk masjid. Ya. Satu orang mendahulukan, oh saya dulu, saya sumbang 1 juta. Maka yang lainnya nanti kan jadi panas. Wah ini 1 juta ya. Masa gaji gue 10 juta, ya, gurnai 100. Masa cuma 100.000? Wah tambah lagi, sudah saya 1 juta lagi. Ya. Satu memotivasi yang lainnya untuk melakukan kebaikan. Dia tidak sembunyikan ketika itu karena ada maksud, ada tujuan untuk mengajarkan yang lainnya, untuk memotivasi yang lainnya, dibolehkan. Namun bagusnya tetap sedekah sunnah ya itu dilakukan diam-diam. Di sini Nabi SAW ibaratkan, nah, sampai tangan kirinya ini tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya benar-benar diam-diam. Kok tangan yang dekat saja tidak tahu, apalagi orang di sampingnya, apalagi yang jauh-jauh tidak tahu. Itu maksudnya. Artinya sedekahnya itu diam-diam. Dia akan mendapatkan keutamaan, akan dapat naungan pada hari kiamat. Kemudian terakhir, ya, warajulun zakarallahu khalian fafadat aina, yaitu orang yang berzikir pada Allah dalam keadaan menyendiri, lantas meneteslah air matanya. Lantas meneteslah air matanya karena takut pada Allah, karena menyesali dosa-dosanya, karena dia tahu bahwasanya sekarang sudah diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan kebenaran, selamat dari kegelapan. Orang yang ikhlas seperti ini, orang yang benar-benar takut seperti ini, maka dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Ada 7 golongan, berarti ingat ya, kita tadi bisa mendapatkan naungan ini semuanya adalah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka milikilah 7 sifat tadi. Bisa jadi pemimpin yang adil, bisa jadi dari seorang pemuda yang taat kepada Allah, bisa jadi juga dari seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Juga ada orang yang saling mencintai karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Kemudian dia takut juga berbuat zina atau takut bermaksiat juga karena Allah. Kemudian sedekahnya disembunyikan diam-diam. Kemudian yang terakhir, ya, dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah, lantas meneteskan air matanya.